Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Akbar Rizky Lingga dengan NIM 24010203. Saya akan menjelaskan penggunaan fungsi dalam suatu program C++. Nah, jadi fungsi adalah blok program yang digunakan untuk melakukan proses-proses tertentu. Nah, kita sebagai programmer, fungsi ini berguna untuk agar kita lebih mudah mengetik kesalahan. Terus fungsi ini lebih terstruktur dan rapi dan juga metode program karena dapat mengurangi duplikasi pada kode. Terus fungsi ini juga dapat dipanggil melalui fungsi-fungsi lain. Bentuk utama pendeklarasian fungsi adalah tipe data, nama fungsi, parameternya, statement. Fungsi terbagi menjadi tiga, yakni satu fungsi parameter, ada fungsi void, dan fungsi rekursif. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan modul latihan pada soal nomor 1, di mana kita disuruh membuat program penginputan profil mahasiswa. Di sini saya menggunakan fungsi void. Fungsi void adalah fungsi yang melakukan suatu proses yang tidak menghasilkan nilai. Nah, fungsi void ini juga berguna untuk menampilkan output, memproses data, lalu mengubah keadaan, tapi dia tidak mengembalikan nilai kepada pemanggilnya. Contoh ini codingannya, void profil lalu void mahasiswa. Di sini adalah fungsi utama atau fungsi main. Kita deklarasikan dulu. Terus ini adalah fungsi untuk menginputkan. Terus di bawahnya kita memanggil fungsi void dari fungsi void profil dan fungsi void mahasiswa. Masuk daftaran. Nah, baiklah, jadi di fungsi main kita disuruh menginputkan nama, NIM, jenis kelamin, atau kampus, jurusan, semester, dan target IPK. Lalu sesuai dengan fungsi main, kita dapat memanggil fungsi void profil dan fungsi void mahasiswa. Dan fungsi void profil dan mahasiswanya adalah sebagai output di sini. Selanjutnya kita akan menuju latihan soal nomor 2. Sebelumnya, fungsi parameter adalah fungsi yang berguna untuk menampung nilai yang akan dikirimkan kepada fungsi. Di sini saya menggunakan fungsi parameter, sudah tambah parameternya, terus statementnya ada fungsi tambah, kurang, turun, kait bagi, kali, dan ini adalah fungsi utama, yang dimana fungsi utama ini kita dapat memanggil 4 fungsi parameter yang telah dibuat tadi. Maksudnya kita run programnya. Misal, jadi ini adalah outputnya, dimana outputnya akan menampilkan bilangan 1, 2, dan 3, lalu menampilkan satu penjumlahan yang dimana itu ada di fungsi tambah, terus menampilkan hasil pengurangan yang ada di fungsi kurang, terus menghasilkan fungsi pembagian yang ada di fungsi bagi, terus menghasilkan fungsi perkalian yang ada pada fungsi kali. Oke, lanjut soal nomor 3. Nah, pada soal nomor 3 ini saya masih menggunakan fungsi parameter, yang dimana fungsi parameter ini saya buat menjadi 2, ada luas dan killing. Ini adalah fungsi utamanya. Maksudnya kita run. Terus, nah, sama ya, saat kita menginputkan sesuai pada fungsi, maka fungsi main itu akan menampilkan fungsi dari luas lalu fungsi dari killing berdasarkan input angka yang kita masukkan. Oke. Nah, selanjutnya nomor 4. Di sini saya menggunakan fungsi rekursif, meskipun agak kurang cocok, tapi masih bisa. Fungsi rekursif sendiri adalah fungsi dimana dia akan memanggil dirinya sendiri dengan syarat dia memiliki base case agar tidak terjadi loop yang berulang-ulang. Di sini adalah fungsi untuk menentukan bintang.
base case-nya itu adalah jumlah sama-sama dengan 0, maka fungsi berhenti. Lalu untuk rekursifnya adalah jumlah dikurang 1. Hanya ini adalah fungsi rekursif bintang. Base case-nya jika n sama-sama dengan 0, maka fungsi berhenti. Lalu sebelum fungsi mencetak baris n, fungsi rekursif itu akan memanggil dirinya sendiri dengan n kurang 1. Lalu dia akan mencetak bintang n, lalu set nl. Selanjutnya ini adalah fungsi utama, di mana fungsi utama ini kita dapat menentukan baris. Barisnya ada 6, lalu memanggil fungsi rekursif bintang baris. Langsung saja sekarang. Nah, ini adalah hasil outputnya, di mana barisnya ada 6 sesuai dengan yang kita masukkan tadi. Jika barisnya kita ubah menjadi 7, nah, coba lagi, barisnya akan jadi 5. Oke, mungkin sampai di sini saja penjelasan fungsi dari fungsi parameter, fungsi void, dan fungsi rekursif sesuai dengan modul soal. Maaf jika ada kesalahan dalam berkata-kata. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.